Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Rina, guru BK di SMP Negeri 1 Sragi. Pada kesempatan kali ini, Ibu Rina akan memberikan materi tentang belajar yang menyenangkan. Tujuan dari pembelajaran sesuai dengan materi agar siswa dapat menerapkan cara belajar yang efektif agar lebih paham dalam mendalami materi yang kalian pelajari. Ya, simak baik-baik ya. Oke, kita mulai. Belajar yang menyenangkan. Ya. Kenapa sih belajar itu harus menyenangkan? Hal ini karena dilatar belakangi oleh yang pertama, nilai di bawah KKM. Nilai di bawah KKM sebagai pertanda atau tanda dari kalian belum menguasai materi ya. Jadi nilai kalian pasti akan di bawah KKM. Ini juga berarti cara belajar kalian masih perlu diperbaiki lagi ya. Latar belakang selanjutnya adalah belajar dengan SKS. Nah, ini adalah cara belajar yang salah ya. Belajar dengan SKS itu apa sih, Bu? Belajar dengan sistem SKS itu singkatan dari sistem kebut semalam. Nah, ini maksudnya dalam satu waktu atau dalam satu malam itu kalian belajar dengan banyaknya materi yang harus kalian pelajari. Nah, ini belajar yang dipaksakan ya, karena dalam satu waktu yang singkat kalian harus mempelajari bermacam-macam materi yang banyak. Ini dapat juga mengakibatkan materi yang kalian pelajari itu menjadi tidak ada yang masuk di otak, menjadi kurang maksimal. Nah, ini belajar yang salah ya. Selanjutnya yaitu belajar dengan jangka waktu yang lama tapi tidak ada yang diingat. Maksudnya kalian tiap hari belajar, tiap malam belajar, tetapi dari pembelajaran tersebut itu kalian itu tidak bisa memahami, kalian tidak bisa mengerti maksud dari pembelajaran itu kenapa? Nah, itu karena kalian belajarnya masih belum maksimal ya, masih setengah-setengah, masih hanya sekedar belajar. Nah, ini biarpun kita belajar dalam jangka waktu yang lama, tetapi tidak ada yang diingat. Belajar yang salah selanjutnya yaitu belajar mendekati ulangan atau ujian. Nah, ini harus kalian perbaiki ya. Jangan besoknya ulangan baru malamnya itu baru belajar. Nah, ini seperti belajar dengan SKS tadi, ini belajar dalam waktu yang singkat kalian harus mempelajari banyak sekali materi untuk ulangan besok. Nah, itu perlu dihindari karena tidak efektif belajar dalam jangka waktu yang sedikit, tetapi dengan materi yang begitu banyaknya itu tidak akan ada yang diingat atau tidak ada yang masuk di otak. Selanjutnya yaitu, nah ini juga pembelajaran yang salah yaitu tidak menyukai pelajaran. Jadi misalnya kita tidak menyukai pelajaran matematika nih. Nah, ketika kita mendapatkan materi atau pembelajaran matematika itu kita sudah menganggapnya itu susah, menganggapnya itu sulit. Kenapa? Karena kita tidak menyukai pelajarannya. Nah, itu perlu dihindari ya. Karena semua pelajaran, semua mata pelajaran itu sangat berguna untuk kita. Nah, itu perlu dihindari ya. Jangan memilah-milah mana pelajaran yang disukai atau yang tidak disukai ya. Karena semua mata pelajaran itu harus dipelajari. Oke, nah ini dengan adanya latar belakang cara-cara belajar tadi, ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara belajar yang efektif. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Nah, maksud dari suasana belajar yang nyaman, semisal kalau kalian mau belajar itu harus menyiapkan tempat dan suasana yang nyaman. Misalkan kalian belajarnya suka di tempat yang sepi, yang tenang. Nah, itu kalian hindari misalkan TV-nya dimatikan, lalu
handphonenya di mode senyap ataupun dimatikan. Nah, kalian bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman. Nah, ini buat senyaman kalian dalam untuk suasana belajarnya agar merasa nyaman. Itu yang pertama ya. Selanjutnya, merangkum pokok pembelajaran. Maksudnya dari suatu materi pelajaran itu kalian harus bisa merangkum pokok-pokok pembelajaran. Inti dari pokok pembahasannya apa sih? Nah, itu kalian bisa tandai dengan menggunakan stabilo ataupun menggaris bawahi dengan spidol warna-warni atau menandainya ya. Nah, itu kalian bisa menandai pokok-pokok atau inti dari pembahasan materi pelajaran yang guru kalian berikan. Nah, itu kalian bisa mencari inti-inti atau pokoknya apa sih dari pembahasan ini, apalah nanti kalian tandai, terus kalian rangkum dengan cara membuat skema ataupun dengan cara membuat rangkuman sendiri ya, agar lebih mudah dalam memahami materi pelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya belajar bersama. Nah, ini kalian bisa terapkan dengan cara belajar bersama dengan teman-teman kalian. Kalian bisa misalkan untuk satu kelas kalian bisa saling belajar bersama, saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat. Nah, nanti kan ketika belajar bersama kan kalian akan lebih paham dalam mempelajari suatu materi tersebut ya, karena kan pastinya kan ada si A lebih tahu tentang ini, nah yang si B lebih tahu tentang yang lainnya lah. Nanti ketika belajar bersama kan ketemu nanti akan dibahas bersama, nanti yang belum tahu pun nanti akan lebih tahu ya tentang suatu materi atau pembelajaran tersebut ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu dengan cara metode memodifikasi menyerupai nama sesuatu untuk mudah mengingat materi. Nah, ini maksudnya apa sih Bu? Maksudnya itu kalian memodifikasi menyerupai nama sesuatu untuk mudah mengingat materi. Itu maksudnya misalkan materi tentang ayo sebutkan warna-warna pelangi. Nah, misalkan kayak gitu kalian kan harus mengingat-ingat. Warna pelangi ialah merah, hijau, biru, kuning. Nah, misalkan kayak gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, itu kalian bisa dengan cara warna pelangi ialah Mejiku Hibiniu. Nah, kalian cukup menyingkat nama-nama depannya saja. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Nanti sekreatif kalian sendiri dalam memodifikasi nama-nama tersebut, nanti biar kalian mudah mengingatnya dengan misalkan dengan tadi nama-nama pelangi tadi dengan warna pelangi ialah Mejiku Hibiniu. Nah, itu kan lebih mudah diingat dalam pembelajaran. Kalian cukup mengingat nama depannya saja, Me untuk merah, Ji untuk jingga, dan seterusnya kayak gitu kan lebih mudah. Nah, itu namanya memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Nah, ini untuk lebih mudah dalam mengingat materi. Selanjutnya yaitu belajar dengan praktik. Nah, ini juga kalian bisa terapkan ya. Ini belajar jangan hanya membaca saja, tapi juga kalian bisa dengan cara mempraktikannya. Nah, itu ya. Selanjutnya yaitu belajar rutin tapi tidak lama. Nah, ini dari kebalikan cara belajar yang salah tadi ya, belajar dalam waktu yang lama tapi tidak diingat. Nah, ini maksudnya belajar rutin tapi tidak lama itu kalian itu belajarnya itu sering dalam satu hari. Misalkan kalian belajar selama beberapa kali tapi dengan waktu yang singkat, misalkan hanya 15 menit atau 10 menit. Misalkan pagi kalian setelah sarapan nih, kalian bisa belajar selama 15 menit. Kalian baca materinya. Nah, nanti siangnya kalau misalkan waktu senggang itu kalian bisa membaca materi-materi lagi selama 10 menit lagi. Lah, nanti malamnya kalian bisa mengulanginya lagi selama 10 menit lagi. Nah, ini juga kalian bisa terapkan agar pembelajaran lebih mudah dalam memahami dan mengingat.
Nah, selanjutnya yaitu memahami, bukan menghafal. Nah, ini perlu kalian pahami ya, perlu kalian tanamkan dalam suatu pembelajaran atau materi pelajaran yang diberikan sama ibu bapak guru kalian itu yang paling pertama itu pahami dulu. Pahami dulu maksud dari materi apa sih? Inti dari materi yang diberikan Pak Guru apa sih? Nah, ini kalian pahami dulu ya, pahami dulu tentang materi tersebut. Nah, bukan langsung dihafal, langsung dibaca, langsung dihafalkan, itu jangan ya. Kalian pertama itu pahami dulu, baru kalian kalau mau menghafalnya agar lebih mudah dalam mengingat, nah itu silahkan. Tapi yang paling penting itu kalian harus memahami maksud dari pembelajaran materinya itu apa sih. Nah, itu kalian harus memahami dulu, harus dibaca betul-betul agar lebih memahami inti dari pembelajaran tersebut. Ya. Nah, itu tadi cara belajar yang efektif ya. Nah, ini karena kondisi sekarang masih pandemi ya, karena kan pembelajaran kan secara daring ya. Nah, ini Ibu juga akan memberikan tentang tips belajar sukses secara daring. Disimak baik-baik ya. Ini yang pertama yaitu motivasi diri. Nah, motivasi diri maksudnya kalian harus ada motivasi, harus ada semangat dalam diri kalian, karena kan pandemi seperti ini kan kita kan sangat jarang untuk pembelajaran secara tatap muka. Nah, ini kalian harus ada semangat, harus ada motivasi dalam diri kalian dalam kondisi seperti apapun, itu kalian harus selalu semangat untuk belajar. Nah, ini kalian harus memotivasi diri kalian ya untuk selalu rajin belajar, untuk selalu semangat belajar. Nah, ini juga sangat diperlukan ya, biar kalian itu selalu belajar, karena tugas kalian sebagai siswa yang utama adalah belajar. Yang kedua yaitu mengatur waktu. Nah, kita tahu karena pembelajaran secara daring itu kita lebih banyak waktu di rumah. Nah, kita bisa manfaatkan, jangan hanya karena banyaknya waktu di rumah kita hanya main-main ya, hanya cuma main-main saja, pembelajarannya nanti aja, itu jangan ya. Sibuk dengan kegiatannya, dengan hanya cuma bermalas-malasan, hanya cuma ngegame, itu kita harus bisa mengatur waktu. Kapan misalkan diberikan tugas sama ibu bapak guru itu langsung dikerjakan, kita harus bisa mengaturnya. Semisal dalam satu hari itu ada 3 mata pelajaran, nah tiga-tiganya itu tugas semua, ngasih tugas semua bapak ibu gurunya. Nah, kalian harus memberikan catatan ya, catatan misalkan dicatat, dibuat checklist sendiri ya, dibuat catatan. Misalkan yang pertama misalkan bahasa Inggris nih, bahasa Inggris tugasnya ini, yang kedua matematika tugasnya ini, yang ketiga bahasa Indonesia tugasnya ini. Nah, kalian harus bisa mengatur kapan tugas-tugas tersebut dikerjakan. Misalkan begitu dapat tugas yang pertama bahasa Inggris, itu kalian langsung dikerjakan. Lah, nanti kalau sudah checklistnya dicoret atau ditandai ya, nanti siangnya nanti kalian baru mengerjakan PR selanjutnya, misalkan matematika atau bahasa Indonesia. Nah, itu tadi. Lah, nanti sorenya atau malamnya kalian bisa mengerjakan yang lain lagi. Nah, itu sambil mengecek apakah pekerjaan kita sudah benar atau belum. Nah, itu ya. Kalian harus bisa mengatur waktu kalian. Jangan hanya terbuang sia-sia dengan main-main saja ya. Kalian harus mengatur waktu ya. Harus selalu diingat-ingat tugas-tugas apa saja yang diberikan Bapak Ibu guru, itu kalian selalu buat checklistnya, selalu buat daftarnya ya, diingat-ingat ya. Yang selanjutnya yaitu mengerjakan tugas dan diselingi hobi. Nah, ini kan karena kita kan kegiatannya lebih banyak di rumah karena sedang belajar daring. Nah, ini mengerjakan tugasnya itu diselingi dengan hobi. Misalkan nih kalian sedang mengerjakan tugas bahasa Inggris. Nah, kalian bisa nih misalkan sudah jenuh nih, sudah
ibaratnya pikirannya sudah buntu. Nah, kalian bisa menyelingi dengan hobi kalian. Misalkan kalian hobinya bermain bola. Nah, kalian bisa bermain bola dulu dengan teman. Nah, nanti setelah selesai bermain bola, kalian mengerjakan lagi. Nah, setelah kalian melakukan hobi kan pastinya pikiran kan akan juga akan lebih fresh, akan lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu lagi, akan lebih siap ya. Nah, itu nanti setelah setelah melakukan hobi kalian, nah kalian bisa nih mengerjakan kembali, melanjutkan tugas yang belum diselesaikan. Nah, itu juga bisa ya, tapi jangan lupa tetap tugas-tugasnya ya harus dikerjakan. Selanjutnya yaitu kalian bisa bertanya sama orang lain. Orang lain itu bisa teman kalian, bisa orang tua, atau bisa langsung dengan bapak ibu guru kalian, dan juga kalian bisa mencari dari sumber lain seperti di website atau di Google ya. Kalian pasti sudah biasa ya, sudah biasa mencari suatu hal di Google, pasti sudah biasa. Nah, kalian bisa nih sekali-kali mencari di Google itu tentang mata pelajaran kalian, misalkan ada yang belum dipahami. Nah, kalian bisa mencari di Google biar lebih dipahami. Atau yang lebih mudah, kalian bisa bertanya dengan teman-teman kalian. Nah, bertanya nanti, atau bisa juga dengan bapak ibu guru kalian, kalian tanya langsung kepada bapak ibu guru kalian. Kalian juga bisa bertanya, misalkan belum paham materi ini Bu, maksud dari tugasnya gimana ya Bu. Nah, kalian bisa langsung bertanya sama bapak ibu guru kalian. Nah, selanjutnya itu mengulangi materi. Nah, ini dari materi yang ibu bapak guru berikan, itu kalian selalu ulangi dan pelajari kembali. Jangan hanya ini sudah pernah kayak gini lagi, itu jangan ya, jangan seperti itu ya. Kalian harus mengulangi materi lagi secara betul-betul agar kalian lebih memahami maksud dari materi pembelajaran itu apa. Nah, itu kalian harus sering-sering mengulangi, sering-sering belajar ya, biar kalian lebih paham dan lebih bisa mengerti maksud dari materi yang ibu bapak guru berikan. Nah, selanjutnya itu kalian bisa lanjutkan dan perbaiki. Maksudnya misalkan dari pembelajaran, cara belajar kalian itu sudah bagus dengan seperti tadi ya, dengan cara motivasi, dengan mengatur waktu kalian, dengan mengerjakan tugas diselingi hobi atau apapun. Misalkan kalian hasilnya gimana nih? Hasilnya misalkan nilai kalian bagus-bagus. Nah, itu kan berarti kan sudah berhasil. Nah, itu bisa kalian lanjutkan, bisa kalian lanjutkan lagi. Misalkan udah bagus nih saya, nilainya sudah lebih dari KKM. Nah, itu kalian bisa melanjutkan dengan cara belajar kalian tadi. Dan perbaiki maksudnya gimana? Maksudnya setelah kalian sudah cara belajar kalian sudah seperti itu, tapi nilai kalian masih rendah, masih kurang dari KKM. Nah, kalian harus perbaiki lagi. Harus gimana? Apa yang salah ya? Misalkan yang salah itu kalian bisa mengerti sendiri ya, yang salah dari belajarnya saya itu apa sih? Oh, mungkin saya belum maksimal dalam memahami materi. Nah, itu berarti kalian harus memperbaiki lagi yang kurang itu apa. Nah, itu kalian bisa, misalkan kalian waktunya misalkan hanya untuk main-main. Nah, itu kalian bisa perbaiki lagi. Kalian bisa lebih mengatur waktu biar bisa mengerjakan tugas dengan maksimal, bisa belajar dengan maksimal. Nah, nanti kan akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, itu bisa kalian perbaiki ya. Ya itu tadi materi tentang belajar yang menyenangkan sudah berakhir ya. Nah, Ibu harap semoga kalian bisa menerapkannya dalam pembelajaran kalian di rumah ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.